Satu minggu telah berlalu, dan ini adalah saatnya kami kembali ke Ottawa. Dalam perjalanan kembali ke Ottawa, kami mampir 2 malam di Singapura. Pada kesempatan kali ini, kami mengunjungi Jules dan teman-teman kami yang tinggal di Singapura. Dan kami pun mengunjungi bagian dari Singapura yang belum pernah kami kunjungi sebelumnya. Jam 5 sudah berangkat dari rumah, dan setengah 6 kita sudah antre di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Di Terminal 2 ini enak juga ya, karena pas masuk awal-awal di depan kita nggak perlu security check kayak di Terminal 3. Jadi abis check-in, lalu imigrasi, baru security check, baru kita sampai ke gate-nya. Cuman setelah security check itu, mereka nggak ada water fountain, dan kan tap waternya nggak bisa diminum juga. Adanya cuma yang jualan minuman, dan harga minumannya itu mahal banget. Itu tuh harganya 5 kali lipat dari harga di luar. Jadi ya kayak mau nggak mau, kalau mau minum ya harus beli minuman mahal. Tapi untungnya karena nggak nunggu lama, kita akhirnya boarding juga. Dan karena kita naik AirAsia, low cost airline, jadi di flight ini kita nggak dapat apa-apa, bahkan nggak ada entertainment in flight juga. Penerbangan Jakarta-Singapura memakan waktu sekitar 1 jam 40 menit. Dan karena nggak ada apa-apa di pesawat juga, jadinya kita menggunakan waktunya untuk tidur karena bangunnya terlalu awal pagi tadi. Tidak terasa, akhirnya kita sampai di Singapura. Singapura ini waktunya 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta dan 12 jam lebih awal dari Ottawa. Hal pertama yang ditemuin setelah turun dari pesawat adalah air. Setelah itu adalah imigrasi. Untuk mempercepat proses, jangan lupa isi formnya sebelum masuk ke imigrasi. Dan setelah imigrasi, kita ambil bagasi. Tujuan utama setelah mendarat adalah mau ke Jules dulu. Karena kita landingnya di Terminal 4, jadi dari Terminal 4 ke Jules kita harus naik shuttle bus. Di dekat shuttle bus ini ada luggage storage kalau nggak mau bawa-bawa koper gede keliling kota. Shuttle busnya ini gratis dan menghubungkan antara Terminal 4 dan terminal-terminal lainnya. Naik shuttle bus dari Terminal 4 ke Jules itu memakan waktu sekitar 8-10 menit. Sebenarnya Terminal 1, 2, 3 sama Jules itu terkonek sama Skytrain di jam-jam tertentu atau 24 jam terkonek dengan Travelator. Dan cuma T4 aja yang terhubungnya sama shuttle bus. Dan ini adalah kali pertamanya antrian shuttle busnya itu sampai panjang sekali. Mungkin karena memang lagi high season ya, jadinya rame. Kalau sebelum-sebelumnya biasanya untuk naik shuttle bus ini nggak perlu ada antrian. Dan karena kita juga mau naik kereta ke pusat kotanya, jadi kita juga harus ke Terminal 3 karena keretanya itu adanya dari Terminal 3. Jadi nanti dari Jules kita bisa jalan ke Terminal 3 karena mereka terhubung dengan Travelator. Jules dan Terminal 1 ini seberang-seberangan, jadi setelah turun bus, kita tinggal ke kanan kalau mau ke Jules atau ke kiri kalau mau ke Terminal 1. Welcome to Jules Changi Airport. Jules Changi Airport ini sebenarnya adalah shopping mall. Jadi di dalamnya banyak toko, restoran, dan juga ada beberapa atraksi seperti Canopy Park, Canopy Bridge, Hedge Maze, Mirror Maze, and Manulife Skynets.
dan mereka itu membutuhkan tiket masuk untuk mengunjungi atraksinya. Dan yang paling terkenalnya adalah The Rain Vortex. Jadi si air mancur di dalam ruangan ini. Dan ini adalah the world tallest indoor waterfall. Jadi kalau misalnya emang transit Singapura dan ada waktu, sebaiknya meluangkan waktu untuk mengunjungi Jewel karena worth it banget. Ini tuh bagus banget. Dan karena memang ini terkonek ke semua terminal, jadi common banget kalau lihat orang gotong-gotong koper ke sini. Karena sebenarnya kalau cuma mengunjungi Rain Vortex atau belanja aja bawa kopernya bisa ya. Jadi mereka menyediakan kayak tempat parkir koper gitu di depan setiap restorannya. Tapi kalau misalnya mau mengunjungi atraksi, biasanya mereka nggak memperbolehkan bawa koper. Jadi harus nitip di tempat penitipan di lantai 1. Dan perlu dicatat, untuk mengunjungi Jewel ini harus keluar imigrasi dulu. Jadi bagi pemegang paspor yang butuh visa untuk masuk Singapura, jangan lupa untuk mengurus visa dulu untuk bisa masuk ke Jewel ini. Tapi kalau bagi kita paspor Indonesia, untuk masuk Singapura nggak perlu visa, jadi nggak masalah. Si air terjun di tengah itu dikelilingi oleh Shiseido Forest Valley. Jadi seperti hutan, dan mereka tuh juga ada viewing decks-nya di setiap lantai di atas. Jadi kalau misalnya mau ambil foto dari sudut lain, bisa explore ke lantai-lantai atas juga. Kalau kesini wajib banget sediain memory space yang banyak karena pasti bakal ambil foto sebanyak-banyaknya di sini. Yang paling baru adalah di basement 2 kita bisa lihat lanjutan dari air terjunnya ini. Jadi ada kayak tubing gini, isinya tuh air yang dari atas. Dan ini tuh kita bisa pegang, kalau dipegang kacanya tuh tebel banget. Jadi sebenarnya nggak berasa apa-apa sih, cuma kayak kaca dingin gitu aja. Jadi kalau kita lihat dari atas airnya turun gini, sekarang kita bisa lihat lanjutan airnya yang ada di bawah sini. Ini tuh tinggi dan besar banget dan luar biasa kerennya. Ini adanya di basement 2 dan di sekelilingnya ini banyak tempat makan juga. Kalau malam ada The Rain Vortex Light Show. Ini cuma berlangsung selama 4-5 menit, jadi kalau ada waktu coba deh sempetin lihat. Sebelum kita naik tren ke City, kita cari makan dulu. Jangan lupa ya kalau ini tuh mall. Jadi harga makanan di sini berkali-kali lipat dari harga makanan di luar. Setelah perut kenyang, kita pun
berjalan menuju ke Link Bridge ke T3. Nanti dari T3 kita akan naik train ke pusat kotanya. Dari Jul ke T3 itu Link Bridge-nya jalannya menurun dan tersedia travelator. Jadi lumayan, jalan kakinya sekitar 5-10 menit tergantung kecepatan dan bawaan kita. Berasa juga Link Bridge-nya kayaknya nggak habis-habis, tapi akhirnya kita sampai juga di T3. Dari T3 ini kita mencari tempat untuk naik kereta ke City-nya. Transportasi umum di Singapura ini sangat luar biasa. Bisa kemana-mana menggunakan transportasi umum. Cara pembayarannya pun beragam, bisa menggunakan kartu debit, kredit, e-wallet, beli Singapore Tourist Pass atau Easy Link Card. Bisa dipilih sesuai kebutuhan. Kalau kami kemarin membeli Easy Link Card karena itu yang paling sesuai dengan kebutuhan kami. Setelah itu kami pun ke hotel untuk menaruh barang dan langsung keluar untuk jalan-jalan. Bugis ini tempat belanja. Jadi kalau misalnya mau beli oleh-oleh, belanjaan, tas, baju, makanan, minyak, balsem, dan teman-temannya, boleh coba datang ke Bugis. Di sini tuh semuanya tersedia. Tapi kalau soal harganya dibanding dengan tempat lain, contohnya dibanding dengan Mustofa, nggak tahu juga karena saya nggak bandingin dan memang waktu itu ke Singapura bukan untuk belanja. Mungkin teman-teman yang udah sering belanja ke Singapura atau lebih tahu kalau belanja mendingan di mana, coba komen di bawah biar kalau kita next ke Singapura bisa tahu mendingan kalau mau belanja di mana yang harganya oke. Bugis ramai dan padat sekali. Kemarin tuh karena saking ramenya, jadi bener-bener cuma lewat aja dan lihat sekilasan. Udah nggak nafsu buat belanja karena mau jalan aja tuh susah. Terus akhirnya kita jalan keluar ke tempat yang lebih lapang. Di sini ramai juga, cuma karena memang tempatnya terbuka dan lebih luas, jadi nggak sepadat di dalam tadi. Habis itu kita makan, lalu lanjut jalan-jalan. Jalan-jalannya tuh nggak ada agenda spesifik, jadi nggak ada tujuan yang harus kemana gitu. Jadi ya udah kita jalan terus spontanitas aja, mau berhenti di mana, mau lihat-lihat apa. Bahkan kemarin tuh nggak ke Merlion juga karena pasti rame. Jadi ya udahlah karena udah pernah ke sana juga, jadi nggak bela-belain datang ke sana. Habis itu kita makan lagi. Terus jalan-jalan lagi. Terus makan lagi ronde kesekian. Transportasi umum di Singapura nih enak banget. Jadi bener-bener kemana-mana tuh terjangkau dan mudah. Cepet pula lagi.
Keesokan harinya hujan deras, dan karena kami sudah ada janji dengan teman, makanya kami pun pergi pagi-pagi dan sarapan dulu. Kalian pernah ngerasain nggak sih? Udah hujan, terus ada janji, udah telat, tempatnya baru, masih celingak-celinguk juga nggak tahu mau ke arah mana. Aduh, kemarin tuh kocak deh. Tapi akhirnya kita sampai juga di Tiong Bahru Bakery. Di sini tuh enak banget. Harganya sih emang lumayan, tapi worth it. Harus coba. Selesai dengan meeting yang pertama, kita menuju ke meeting yang kedua. Hari ini penuh dengan janjian ketemu sama saudara dan teman. Janjian dengan teman ini yang membawa kami sampai ke Punggol. Punggol ini adalah bagian ujung dari Singapura yang kayaknya kalau nggak ada janjian ketemu teman di sini tuh nggak bakal deh jalan ke sini. Karena beneran di ujung. Waktu itu kebetulan lagi ada acara kayak pameran polisi atau apa gitu. Dan kami diajak oleh teman untuk mengunjungi Punggol Regional Library. Ini canggih banget library-nya. Untuk ngembalin bukunya aja tuh udah pakai mesin, udah nggak pakai orang lagi. Lihat deh, udah bukunya tuh otomatis ada jalannya masuk ke kotak-kotaknya masing-masing. Keren banget. Dan ini library-nya ada 5 lantai. Terus bener-bener canggih. Aduh, udah nggak bisa berkata-kata lagi waktu di sini kemarin. Kayak definisi library yang zaman dulu tuh udah beda banget. Ini tuh udah modern banget library-nya. Luas, bersih, canggih, modern, lengkap. Wow. Bahkan tersedia alat untuk steril mainan juga. Ada tempat untuk anak-anak dan ada storytelling yang interaktif. Luar biasa. Setelah dari library, kami menuju Waterway Point yang ada di sebelahnya untuk makan dan ngobrol-ngobrol sebentar. Selesai dari Punggol yang ada di ujung, kita pun kembali ke tengah. Dari sini kita akan makan malam di Winamki Chicken Rice. Ini juga recommended banget. Selesai makan udah malam dan di jalan pulang nemu park dengan alat-alat nge-gym gini. Keesokan paginya adalah waktunya kami berangkat ke Ottawa. Sebelum berangkat kami makan dulu di Toast Box, lalu kami menuju ke bandara untuk check-in. Kunjungan ke Singapura kali ini walaupun singkat tapi memuaskan. Ketemu teman dan saudara dan makan makanan enak. Well, see you next time Singapore. Thank you.
Oh, wow. Oh. Really?